Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor yang sudah membuka acara ceramah setelah zuhur di masjid yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi kita camkan, terutama tentang birrul walidain tadi, hormat kita kepada kedua orang tua, karena salah satu yang menyebabkan dosa besar adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Saya tertegun tadi, siapapun dia, kalau kita menghormati orang tua kita, keberhasilan kita ini tak ada artinya tanpa doa mereka. Jadi kita semua, apa yang dikatakan Pak Rektor tadi, wajar sekali untuk membantu orang tua kita dengan doa. Tak banyak, hanya sekedar ucapan kita yang ikhlas mendoakan kedua orang tua kita. Insya Allah kalau kita birrul walidain akan selamat kehidupan kita dunia dan akhirat. Begitu juga yang saya hormati Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan, Wakil Dekan, Ibu Dekan, Wakil Dekan, dan seluruh fungsionaris serta kita semua yang ada di UMN ini yang berhadir pada siang hari ini. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberi Allah kesempatan kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan 1443 Hijriah ini. Memang sebagian teman kita, saudara kita, jiran kita sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak tentu juga kita kedepannya apakah sampai kepada 1444 Hijriah, wallahu a'lam. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bagian daripada umat yang istiqomah dalam menjalankan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pada kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan sesuai judul yang disampaikan Pak Sukri, amalan-amalan di bulan Ramadan. Kalau hal ini memang sudah berulang-ulang, amalan-amalan di bulan Ramadan itu cukup banyak. Tapi saya ingin menyampaikan satu ini memang agak sulit bagi kita, yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud adalah bagian daripada qiyamul lail. Sholat tahajud ini tidak saja di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan pun kita sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahajud, apatah lagi di bulan Ramadan ini. Sholat tahajud ini disebutkan di dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bih nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nanti bisa dilihat pada surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 77. Dan kata Allah dalam firman-Nya, dari sebagian malam itu bersembahyang tahajudlah kamu, fatahajjat bih nafilatan lak,
sebagai ibadah tambahan bagi kamu. Asa, kata Allah, mudah-mudahan, Allah katakan itu, ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah bilang, dia juga menyatakan, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatkan kamu pada derajat yang terpuji. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin mendapatkan tempat yang terpuji di sisi Allah, salah satunya sarana yang kita lakukan adalah sholat tahajud. Kenapa saya sampaikan ini satu daripada amalan-amalan itu? Karena pada bulan Ramadan ini punya kesempatan kita untuk melakukan itu. Kalau malam-malam yang lain di luar Ramadan, mungkin tidur kita sejak jam 12 atau 11 subuh baru terbangun. Itu pun kalau terbangun. Begitu kan Ustaz Haryanto? Kadang-kadang mau pula subuh kita lewat, kan seperti itu. Kalau lewat tak disengaja tak apa-apa. Kalau yang disengaja ini yang bermasalah. Begitu Pak Samsul kan? Dengar azan masjid bentar lagi lah kan, dibantai lagi, tarik selimut tadi, lewat dia, ini berbahaya, kena catat oleh malaikat. Tapi ingat, kalau kita sudah mau niat untuk apakah tahajud, apakah kita mau sholat subuh berjamaah ke masjid, kalau sudah niat itu akan jadi, insya Allah. Berniatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi menyampaikan kepada kita bahwa 2/3 dari sebagian malam itu maksudnya 2/3. Kapan itu? Ya mulai jam 1.30 malam atau 2.30 malam sampailah menjelang sholat subuh. Kita sekarang kan bangun sahur. Bangun sahur itu paling lama lah 4:30. Ya saat ini kalau jam 4.30 subuh itu masih sempat kita. Karena sholat tahajud itu tidak ditentukan rakaat yang pasti. Mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, mau 6 rakaat atau sebanyaknya silakan. Tapi memang ada hadis dari Aisyah, Aisyah mengatakan Rasul melaksanakan itu 13. Ada yang mengatakan 11, ada yang 13 dengan witir. Tapi kita silakan saja, mau dapat 2 rakaat, 4 rakaat, kerjakan sholat tahajud tadi. Dengar kita mengerjakan sholat tahajud tadi, tentu Allah karena suruhannya kita laksanakan dengan keikhlasan kita, maka Allah akan berikan janjinya kepada kita maqamam mahmuda. Kita nggak tahu maqamam mahmuda itu apa. Apakah jabatan, apakah rezeki, atau ketenangan hidup, nggak tahu kita. Tapi laksanakanlah itu. Allah berjanji kepada kita, Allah berikan kepada kita tempat yang terpuji. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, orang yang terbiasa sholat tahajud itu merasakan kalau tidak sholat tahajud ada kekurangan di dalam hidupnya. Bagi mereka yang rutin itu, tapi memang tidak wajib bagi kita. Sholat malam itu tidak wajib bagi kita kecuali sholat isya, witir misalnya. Sholat penutup malam itu juga sunat. Tapi bagi Rasulullah SAW adalah suatu kewajiban. Namun bagi umatnya hanya anjuran, namun nilainya cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita mau menyisakan waktu kita mengadukan nasib kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tentu kita lakukan
semampu kita. Kalau kita dapat melaksanakan misalnya 8 rakaat, tentu dengan kehusukan kita di tengah malam, insya Allah akan datang ketenangan, karena di tengah malam tersebut kita mengadukan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diampunkan dosa kita, dimudahkan kehidupan kita, dan akhirnya kita minta husnul khotimah di dalam kehidupan kita. Tahajud yang kita lakukan tentu harus kita barengi dengan permohonan-permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak jamaah rahimakumullah, disitulah kesempatan untuk membalas apa yang dibilang Pak Rektor tadi. Mendoakan orang tua. Sujud terakhir setiap daripada rakaat tahajud, kenang orang tua kita, pasti nangis. Kalau kita memang merasakan mereka memang berjasa besar terhadap kita, di sanalah kita minta ampun. Gak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, tapi jangan diucapkan kalau dalam bahasa Indonesia, di dalam hati kita saja. Kalau bisa bahasa Arab, Rabbighfirli wali walidayya, dan doa-doa lain. Tapi isyarat di dalam diri kita, ampunkan orang tuaku, mereka yang cukup berjasa untuk hidupku. Bagi anak yang soleh dan solehah, ketika tahajud mengenang orang tuanya, mendoakan orang tuanya, insya Allah akan menetes air mata karena jasa-jasa orang tua itu. Inilah bagian daripada usaha kita untuk diri kita dan untuk orang tua kita. Kita ingin mengangkat diri kita kepada maqam mahmudah yang dikatakan Allah, tapi juga kita ingin mengangkat kedua orang tua kita itu, kalau seandainya ada dosanya, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tahajud yang saya bilang tadi, yang kita lakukan kapan saja, bukan di bulan Ramadan. Tentu ketika di bulan Ramadan ada pertanyaan, bagaimana sholat tahajud saya setelah saya sholat tarawih? Karena qiyamul lail itu sholat malam, melaksanakan kegiatan sholat malam itu ada sholat witir. Kalau di bulan Ramadan ada tarawih, ada tahajud yang dilakukan. Tapi tarawih khusus dia di bulan Ramadan. Sedangkan witir kapan saja, setiap malam. Dan itu dianjurkan. Ada hadis dari Ibnu Umar, Rasul berfirman, ija'alu akhir salatikum bil-lail witran. Jadikanlah akhir daripada solatmu pada malam hari itu witir. Nah, bertanya jamaah misalnya, atau kita lah, saya pada bulan Ramadan sholat isya, kemudian sholat sunat ba'diyah, setelah itu dilanjutkan dengan tarawih. Apakah 11 dengan witir, 21 dengan witir, 23 dengan witir, dan selanjutnya, karena nggak ada batasnya itu, kalau di Mekah itu 40, panjang-panjang pula, ya kan ayatnya. Coba kita buka TV ataupun rekaman di Masjidil Haram itu cukup panjang. Kita dari Al-Hakumut Takasur, ya kan Pak Bambang, Pak Herianto, Al-Hakumut Takasur 8 rakaat pula itu kan, cepat-cepat pula itu, ya. Karena jamaah bilang, istri saya bilang, kalau abang bawa sholat agak panjang kata orang tuh, karena saya baca Fatihah satu-satu. Nah, karena mengikuti jamaah, saya bikin pula sekarang ini.
dari mulai hamdalah ya 3 ayat supaya dianggap cepat oleh anak-anak muda. Sebenarnya enggak. Seharusnya memang tenang, namanya tarawih. Sederhana, ya kan? Tenang, istirahat. Tapi itulah keadaan masyarakat. Kepinginnya cepat-cepat. Sebenarnya kita dalam melaksanakan ibadah tarawih tersebut ya tenang, khusyuk kita hayati. Namun sebagian jamaah kepinginnya cepat-cepat, imamnya harus ngebut, katanya seperti itu. Ini mungkin juga termasuk kita ya kan, kepingin imamnya ngebut. Kalau tenang lama kali pun ngantuk, kami kan seperti itu. Nah, sholat tarawih tadi yang kita lakukan tentu akhirnya kita tutup dengan witir, karena akhirlah kata Rasulullah SAW, sholat malammu dengan witir. Witir itu apa? Ganjil. Berapa banyak? 1 pun boleh. Batas akhirnya berapa? Ada yang mengatakan 11 atau 13. Nanti setelah kita sholat malam, kita tambah witir sampai 11 rakaat witir, ya silakan, gak ada masalah. Nah pertanyaannya, saya malam bangun lagi jam 3 sholat tahajud, apakah saya sholat witir lagi? Ini terjadi perbedaan. Tapi setelah saya baca-baca buku, bahwa kata Rasul, ada riwayat yang mengatakan la witrani lailah, la witrani fi lailatin wahidah, begitu kira-kira. Ada riwayat seperti itu. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi bagaimana sholat tarawih kita witir, kemudian kita sholat tahajud nggak perlu witir lagi? Ini pendapat yang saya pahami. Ada yang mengatakan tutuplah karena disuruh menutup sholat malam itu dengan witir. Tapi kalau kita gabungkan antara hadis yang menyatakan tutuplah sholat malammu dengan witir, dan hadis yang lain tidak ada 2 witir pada 1 malam, nggak perlu lagi witir setelah tahajud kita, setelah sholat tarawih yang kita bangun malam itu, karena witir tadi sudah. Kenapa? Karena sholat witir itu kan anjuran sunat, bukan bentuk kewajiban. Ketika kita mengakhiri sholat malam dengan witir, harus kita lakukan witir? Tidak, itu anjuran saja. Namun yang kita jadikan argumen berikutnya, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Yang sebaiknya bagaimana Ustaz? Kalau dapat setelah kita sholat tarawih, kita tidak sholat witir. Tapi ingat, apakah kita bangun untuk tahajud nanti? Kalau dapat kita bangun tahajud, kita tutup dengan witir, ya pas. Ya. Karena apa? Karena disunatkan kali kita untuk witir. Maka kalau kita ragu rasanya, setelah tarawih kita sholat witir. Bangun lagi nanti malam tahajud, silakan, tidak ada lagi witir. Ini satu pendapat yang saya mengikuti itu. Nanti kalau ada pendapat katakan, karena katanya harus ditutup sholat malam itu dengan witir, setelah tahajud berikutnya witir lagi. Silakan aja, itulah perbedaan pendapat. Nah, kalau witir itu apakah menunggu kalau di luar bulan Ramadan kita setelah tahajud dulu witir? Enggak. Sebelum tidur pun kita silakan witir kalau kita merasa bahwa tak bangun kita untuk sholat malam lagi setelah kita tidur itu. Sholat tahajud misalnya kita witir, bisa saja. Misalnya kita sholat isya, setelah sholat isya pulang ke rumah, kemudian mau tidur, aku rasanya nggak bisa, agak kurang sehat badan aku. Sholat witir kita silakan saja, boleh dilakukan itu. Nah, jamaah rahimakumullah, tentu saja kembali kita kepada sholat tahajud yang kita lakukan tadi, bahwa dalam sholat tahajud kita banyak rakaat yang kita lakukan, rukuk yang kita lakukan, dan sujud yang kita lakukan. Kafan afdal doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sujud kita bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang silakan karena kita sendirian, kecuali kita imam. Kalau kita imam, jangan panjang-panjang kali doanya,
ketika sujud terakhir, karena orang bisa terganggu. Tapi kalau kita sendirian, sholat tahajud kita, waktu sujud itu, lama-lama kita berdoa, silakan. Minta sebanyak-banyaknya, silakan. Karena Allah Maha Kaya. Oh, minta ini, minta itu, asalkan yang memang dikabul, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, silakan. Mintalah sebanyak-banyaknya. Allah Maha Kaya. Yang kita minta itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Mau minta apa? Sekarang pasang niat yang sudah doktor, aku menjadi rektor UMN pada tahun sekian, minta aja. Tapi jangan bilang dulu Pak Rektor, nanti kudeta pula katanya kan. Jangan sekarang. Minta. Mau jadi dekan FKIP, minta dari sekarang. Gak apa-apa. Itu permohonan kita tentu saja boleh, karena yang hak. Silakan. Kita minta untuk ada rumah keluarga saya karena saya masih kontrak, silakan. Mohon kepada Allah apapun, selagi itu memang yang hak, yang dibenarkan secara syar'i, silakan meminta sebanyak-banyaknya. Nah, jamaah rahimakumullah, minta saat kita sujud, kemudian sebelum kita salam pun silakan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin sedikit pengantar, dan tadi apa yang disampaikan Pak Rektor itu nanti kembali ke rumah, di samping surah Al-Isra ayat 77 tadi, buka surah Luqman, bacalah, resapi apa kata Allah Subhanahu wa taala. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain aniskurli waliwalidayka ilayyal masir. Intinya apa? Bukalah Bapak Ibu jamaah sekalian, saya lupa, di sebelah kiri kalau buka Quran nanti surah Luqman dapat sebelah kiri, ya. Dia setelah surah Luqman, di sebelah kiri dia nanti ayatnya itu kira-kira apa? Aku perintahkan, kata Allah, kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya hamil dalam keadaan apa? Susah payah. Waktu hamil sudah susah payah. Ya, ibu-ibu lah merasakan ini. Kalau bapak-bapak tidak, ya kan. Makanya tadi dibilang ibu-ibu yang luan, ummu kata Rasul. Itulah dia. Berapa tahun? Wa fisalahu fi ain. 2 tahun dia menyusukan kita. Nah, anis kulli, kata Allah, bersyukurlah kepadaku. Kemudian disambung Allah lagi, waliwalidahi, bersyukur kepada orang tua kita. Nah, mudah-mudahan dengan diskusi kita pada siang hari ini, tentu kita laksanakan tambahan amalan di bulan Ramadan dengan memulai tahajud. Di sanalah kita mengadukan semuanya kepada Allah dan memohon pertolongan kepadanya dan meminta kepadanya, tapi jangan lupa mendoakan kedua orang tua kita. Mari senantiasa kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Insya Allah kehidupan kita akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala.